Anissa Asari Dewi, a student at the State University of Medan, Indonesian Language and Literature Education Study Program. In this video, I will explain important point and technique in communicating. I refer to this material from a video entitled Think Fast, Talk Smart. So keep for watching this video. Video tersebut menjelaskan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan baik, yakni berkomunikasi di depan umum atau berkomunikasi secara personal. Pada video tersebut dibahas secara khusus bagaimana berkomunikasi di depan umum secara spontan. Berdasarkan survei yang terdapat pada video tersebut, ada 85% orang merasa gugup ketika berbicara di depan umum. Permasalahan dalam berkomunikasi dapat diatasi melalui beberapa teknik yang dipaparkan pada video Think Fast, Talk Smart. Adapun teknik-teknik tersebut yaitu yang pertama, mengatasi kecemasan. Kecemasan merupakan permasalahan yang mendasar. Ketika kita cemas, maka pikiran kita akan terganggu oleh kecemasan itu sendiri, sehingga hal tersebut menghalangi kita dalam proses berkomunikasi di depan umum. Kecemasan sebenarnya memberikan kita sebuah energi. Kita menjadi sadar bahwa hal yang sedang kita lakukan adalah hal yang penting. Oleh sebab itu, kita menjadi cemas. Namun, kita harus pandai mengolah kecemasan itu agar menjadi sebuah energi yang positif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan. Cara yang pertama yaitu mengetahui kapan kecemasan itu datang. Biasanya orang-orang merasakan cemas ketika sebelum memulai berbicara di depan umum, atau ketika awal mula berbicara di depan umum. Dengan kita mengetahui kapan kecemasan itu datang, kita dapat mengatasinya sendiri. Peneliti mengatakan, untuk mengatasi kecemasan, kita perlu mengatakan pada diri kita sendiri bahwa ini adalah perasaan gugup, ini adalah perasaan cemas. Artinya, kita harus menerima bahwa diri kita sedang gugup, diri kita sedang cemas. Dengan adanya penerimaan dan pengakuan, kita lebih mudah mengontrol diri kita sendiri. Cara mengatasi kecemasan selanjutnya adalah mengatur pola pikir. Seringkali kita berpikir bahwasannya berbicara di depan umum itu sama seperti pertunjukan, yang harus benar dan tidak boleh salah. Padahal berbicara di depan umum itu berbeda dengan pertunjukan. Saya berikan sebuah contoh, ketika seorang bernyanyi, maka nada dan ritmenya harus pas. Ketika nadanya tidak pas, maka lagu yang dibawakannya tidak akan enak dan tidak akan benar. Namun di dalam berbicara tidak seperti itu, tidak ada ukuran benar dan salah. Namun, kita pasti selalu menemukan teknik yang lebih baik saat berbicara. Oleh karena itu, kita harus banyak berlatih agar kemampuan berbicara kita terus meningkat. Cara mengatasi kecemasan yang ketiga yaitu berorientasi pada waktu. Kita seringkali berpikir tentang apa tanggapan orang terhadap kita setelah kita berbicara di depan umum. Seringkali kita berpikir apa komentar orang terhadap kita serta apa dampak yang akan terjadi setelah kita berbicara di depan umum. Padahal hal-hal tersebut adalah hal-hal yang belum tentu terjadi. Bahkan di masa depan pun hal-hal tersebut belum tentu terjadi. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita tanamkan adalah kita berorientasi pada waktu saat ini. Apa yang paling penting saat ini dilakukan? Lebih baik kita fokus memikirkan hal yang terjadi saat ini ketika kita berbicara daripada kita memikirkan hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Setelah mengatasi kecemasan, ada beberapa aturan dasar yang dapat kita lakukan untuk berbicara di depan umum. Sebenarnya yang menghalangi diri kita untuk berbicara di depan umum adalah diri kita sendiri yang selalu ingin tampil tanpa kesalahan. Padahal itu membuat tekanan
sehingga kita selalu mencoba mencari cara agar melakukan sesuatu dengan benar. Tekanan tersebut justru membawa dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, aturan pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah cara kita. Kita harus mau keluar dari zona nyaman. Lakukan saja seperti air mengalir. Berlatihlah untuk tidak selalu berpatokan pada sesuatu. Hal ini melatih diri kita agar terbiasa dengan hal-hal di luar kendali kita. Memang mungkin awalnya akan terasa berat, namun jika sudah terbiasa, justru hal ini dapat membawa dampak baik pada kemampuan kita dalam berbicara di depan umum. Aturan yang kedua adalah lihatlah segala sesuatu sebagai peluang. Kita seringkali mengatakan tidak ketika diberi tawaran. Mulailah mengatakan iya ketika kita diberi tawaran. Saya berikan sebuah contoh ketika kita diminta untuk memberikan sebuah gagasan terhadap suatu objek atau suatu topik. Seringkali kita menjawab tidak mau atau tidak memberikan gagasan apapun. Padahal itu merupakan sebuah peluang. Peluang untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam berbicara. Jadi, mulailah mengatakan ya untuk setiap peluang yang hadir. Pandanglah semua hal yang datang adalah sebuah peluang. Aturan dasar yang ketiga yaitu memperlambat dan mendengarkan. Ketika kita berbicara lebih lambat, maka pendengar atau audiens akan lebih fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan, sehingga materi dapat difahami dengan baik oleh pendengar. Aturan dasar yang terakhir yaitu struktur. Dalam berbicara atau bercerita, di depan umum kita harus memiliki struktur untuk mengunci audiens agar tetap fokus mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Karena seseorang yang berbicara tanpa arah dan tanpa tujuan, pendengar akan lebih bosan dan tidak mau lagi mendengarkan orang tersebut ketika berbicara. Struktur juga dapat membantu kita dalam situasi spontan. Misalnya kita hanya diberikan sebuah topik tanpa diberikan waktu untuk persiapan menyampaikan materi. Tapi kita ingat bahwasanya kita punya struktur. Kita hanya menyampaikan materi melalui struktur apa yang kita gunakan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ada dua pembahasan utama dalam teknik berkomunikasi. Pembahasan pertama yaitu mengendalikan kecemasan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengetahui kapan kecemasan itu akan tiba. Yang kedua, mengubah pola pikir. Dan yang terakhir, berorientasi pada waktu. Pembahasan yang kedua yaitu aturan dasar dalam berkomunikasi. Aturan dasar yang pertama yaitu mengubah cara. Yang kedua, memandang sesuatu sebagai peluang. Yang ketiga, memperlambat dan mendengarkan ketika berbicara. Dan aturan dasar yang terakhir yaitu memiliki struktur ketika berbicara. Semoga kedepannya kemampuan kita dalam berkomunikasi dapat terus meningkat. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.